kemarin diluncurkan itu, ini juga masih banyak tanda tanya di kawan-kawan penggerak pendidikan. Kami IGI sampai sekarang belum lolos Pak Dirjen ya. Lebih banyak persoalan administrasi yang membuat organisasi itu tidak lolos ya. Nah, administrasi ini sebenarnya boleh-boleh saja. Kami juga memahami itu bahwa administrasi itu penting, tapi kalau menjadikan administrasi itu menjadi tolak ukur, kemudian menggagalkan sesuatu yang terlihat bahwa memang IG ini kurang apa sih melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia sejak lahirnya sampai sekarang, Pak Dirjen pasti sangat bisa membaca semuanya. Tapi lagi-lagi IG tidak bisa lolos dalam proses itu. Jadi ini mungkin satu hal yang butuh kita renungkan bersama, dan kita butuh eksekusi secepatnya. Apalagi jabatan menteri kan tidak lama Pak Dirjen, 5 tahun. Kalau masih menjabat ya syukur-syukur kalau bisa lebih panjang agar bisa membuat perubahan yang lebih banyak. Tapi dengan waktu yang pendek, misalnya anggaplah ya sekarang ya, 7 bulan berlalu sejak Oktober, teman-teman aktivis pendidikan kami sudah diskusi-diskusi itu mau buat rapor untuk Kemdikbud itu. Ya memang kita tidak membaca dari luar, kita hanya membaca dari luar, kita tidak tahu apa yang terjadi secara internal di Kemdikbud. Tapi kalau dari luar, saya baru kemarin membuat survei ke teman-teman, mayoritas teman-teman merasa Kemdikbud tidak bikin apa-apa gitu Pak Dirjen. Jadi kita sampaikan aja secara terbuka karena kita ingin perubahan yang baik, bukan sekedar bagaimana enak di telinga, enak di hati, bukan, tapi kita ingin perubahan yang baik. Saya kira itu untuk sementara, Pak Moderator. Kita berharap Pak Dirjen bisa memberikan kita solusi-solusi seperti apa yang baik. Yang pasti IGI sangat terbuka untuk sama-sama bergerak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, baik Pak Ketum, terima kasih. Jadi sebelum saya lemparkan ke floor, apakah Pak Dirjen ingin menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Pak Ketum kami? Terima kasih Pak Khairuddin, Pak Ketum, terima kasih buat tanggapan-tanggapannya. Ya memang pada saat ini tentunya saya mencoba untuk belajar dengan cepat memahami konteks yang ada, tentunya dinamika-dinamika yang sudah terjadi. Memang kalau dibilang pada saat ini kami terus melakukan konsolidasi ya, yang memang yang belum, yang kita rasakan yang harus ada tapi belum begitu terjadi tentunya adalah bagaimana bisa lebih engagement, koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi ini merupakan misalnya ya dalam konteks ujian Merdeka Belajar 1, ujian sekolah itu dikembalikan ke sekolah, tapi ternyata di daerah masih ada yang tetap membuat versi ujian akhir sekolah yang lama, USBM, tapi versi yang daerahnya gitu ya. Karena memang sebuah realitas yang kita hadapi, perubahan mindset itu kan butuh waktu. Yang sering yang menjadi kemudian setengah joke gitu ya, yang kita dapatkan adalah ini katanya merdeka, mana nih petunjuk untuk merdekanya, mana juklak juknisnya, gimana kami melaksanakan Merdeka Belajar nggak ada juklak juknisnya gitu. Esensi dari merdeka adalah sebenarnya adalah agency atau ownership, dan itu memang pada saat yang sama kami juga pun menyadari bahwa dalam ekosistem kita tetap butuh ada mungkin semacam guidance yang dijadikan opsi bukan dijadikan mandat, sehingga bisa membantu misalnya yang masih gamang-gamang gitu ya, untuk nggak yakin nih, biasanya mungkin yang udah mau diajak berlari tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu. Itu memang menjadi PR kita. Dan salah satu yang tadi saya sebutkan di paparan saya tadi adalah, ini kita kan nggak bisa sendirian gitu. Jadi artinya kita mengapresiasi komunitas-komunitas seperti IGI dan yang lainnya yang aktif untuk memberdayakan ekosistem supaya terus bisa berlari dengan lebih kencang. Jadi ngajak barengan gitu. Kita nggak bisa sendirian. Pemerintah kelihatannya besar tapi sebenarnya punya banyak keterbatasan.
Dan tadi Pak Ramli memang benar ya, regulasi-regulasi itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita cari solusinya, dan itu yang kita lakukan pada saat ini untuk bagaimana membuat ekosistem regulasi yang itu sebenarnya dari Kemendikbud sendiri. Dan juga by the way, yang saya juga makin sadar bahwa tidak bisa hanya Kemendikbud saja dalam konteks pemerintah. Kadang-kadang seperti misalnya ketika permasalahan guru honorer itu harus dialog intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pan-RB gitu ya, yang punya dinamika sendiri, yang itu merupakan sebuah realitas dalam pemerintahan kita yang harus kita hadapi, dan itu menjadi sebuah tantangan yang perlu kita inikan sama-sama, mencari gimana nih formulanya. Yang jelas komunikasi antara Mas Menteri dengan menteri-menteri yang lain menurut saya cukup baik. Jadi hal ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai modal untuk mempercepat proses komunikasi politik antara kementerian untuk masalah-masalah strategis yang kita hadapi. Lalu terkait dengan konteks ini Balai Guru Penggerak ya, ini jadi isu yang saya juga bingung juga ini kenapa jadi isu gitu ya. Karena intinya yang namanya Balai Guru Penggerak yang kemudian diributkan itu kan sebenarnya pada saatnya kan tim ad hoc yang terdiri dari para pakar yang kemudian untuk membahas bagaimana opsi-opsi pengembangan ekosistem belajar guru yang sifatnya itu tidak harus nunggu ke Jakarta gitu, Pak Ramli. Jadi sifatnya itu betul-betul hadir di daerah dan bisa berdaya gitu. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Mungkin penamaannya jadi balai itu menimbulkan ada yang menuding ini kayaknya struktur baru nih, gimana nih, asal-asalan aja gitu ya. Sebenarnya bukan itu maksud, ini tim ad hoc. Dan tapi spiritnya memang mungkin mereka terinspirasi dari dulu kan kita ada BPG itu yang Pak Ramli bilang tukang beca pun saya sekarang masih namanya. Itu kan namanya Balai Penataran Guru. Jadi spiritnya kira-kira seperti itulah. Jadi sekarang kan kita sedih ya, LPMP itu kan fungsinya fungsi yang seharusnya lebih ditekankan pada kalau kita percaya kualitas itu fungsinya ada guru, ya belajarnya guru kan diperkuat, bukannya malah diperlemah atau malah dihilangkan. Dan apalagi asal-asalan tadi yang seperti Pak Ramli bilang, P4TK dapat kebagian macam-macam, dan saya udah track juga Pak Ramli yang relevan yang dilakukan oleh P4TK itu mayoritas tidak relevan lah dengan ininya ya, skillnya gitu. Saya kan mereka sebenarnya orang-orang yang Widya Iswara kita itu kan cukup passionate ya, dan mereka perlu dikembangkan, dan malah itu yang saya ketawa itu adalah yang vokasi ya Pak Ramli, dan diminta untuk melatih guru SD tentang PKN. Vokasi saya lupa apa, teknik atau apa gitu, tapi sangat tidak nyambung, dan itu dibiarkan gitu ya, itu terjadi gitu. Yang walaupun dia dilatih berapa minggu, menurut saya ya kita tahu itu tidak akan bisa membantu, mungkin lebih paham gurunya daripada si pelatihnya yang terjadi. Jadi hal seperti itu harus kita hindari, dan yang bagi saya itu sangat penting ya, kompetensi itu atau keahlian itu harus relevan dari terhadap apa yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan. Terkait buat P4TK vokasi, Pak Ramli, P4TK vokasi ini kita tidak akan dipindahkan ke Ditjen Vokasi. Jadi ini kita menjadi hal yang kita pikir memang ini cocoknya ya di vokasi, yang bisa untuk mengembangkan, memahami bagaimana inovasi di vokasi dilakukan. Jadi sekarang udah ada Ditjen Vokasi, ya P4TK Vokasi itu nanti akan menjadi bagian dari Ditjen Vokasi. Jadi bukan di GTK. Ya GTK nanti kasihan gitu, kita malah nggak nyambung nanti dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. SMK sendiri memang ini mungkin di Ditjen Vokasi Pak Wikan yang lebih memahami arah ke depan seperti apa nanti buat SMK, tapi ini salah satu hal yang kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi prioritas. Ini juga langsung dari Pak Presiden, bahwa pendidikan vokasi kita harus bisa seperti tadi menjemput tantangan zamannya gitu, yang sudah banyak sekali ketinggalan. Apalagi
itu kan sangat fundamental sekali ya Pak Ramli, yang tadi itu, yang SMK Sastra tadi itu ya, itu udah ya basic aja, ilmunya masih pas-pasan aja, tapi masalah relevansi ini nggak beres itu kan lebih parah lagi sebenarnya. Apalagi kalau kita yang visinya adalah betul-betul menjemput zaman. Prinsipnya di vokasi itu kita gimana nih industri bisa diberi ruang untuk bisa menentukan arah pendidikan vokasi ini baiknya kemana. Karena bagaimanapun mereka yang memahami ini apa yang betul-betul dibutuhkan, sehingga apa yang dilakukan oleh SMK vokasi dan di Politeknik juga itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak cuma checklist udah terjadi pendidikan udah gitu, tapi anggaran duit udah banyak habis, tapi hasilnya malah nggak ada. Gimana kita bisa jadi SDM unggul, gimana kita bisa jadi negara maju, itu kan makin jauh panggang dari apinya. Jadi semoga apa yang nanti dilakukan di Ditjen Vokasi ini dengan prinsip mendekatkan industri, itu lebih memegang peranan penting untuk menentukan nanti bagaimana pendidikan vokasi itu baik dilakukan, termasuk nanti mereka bisa diberi ruang, difasilitasi untuk mengajar di SMK dan Politeknik. Ini akan membuat pendidikan vokasi kita bisa lebih bagus lagi. Amin. Demikian Pak Ramli, mungkin tanggapan dari saya dulu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk saat ini bahwa yang bergabung di dalam room kita itu sebanyak 528 orang. Kemudian kita juga disiarkan secara langsung oleh, selain di sini juga oleh Maluku TV, kemudian IG Maluku TV, kemudian IG Bali, dan kanal Sagu Safi yang kami perkirakan jumlah pemirsa hari ini itu mencapai lebih dari 2.000 orang, Pak. Dan banyaknya pertanyaan di grup. Saya pikir saya tidak bisa untuk membaca semua. Saya coba baca 2 pertanyaan dulu, kemudian nanti kita persilakan dua yang mengangkat tangan yang ada di room. Bapak, saya izinkan saya membacakan pertanyaan. Ini ada dari Pak Hamsir Ardiansah. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Bapak Dirjen Ketika dan Bapak Ketum IG. Kita semua mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 menciptakan disruptor besar pada abad ini. Dan bagaimana situasi ini melakukan transformasi teknologi dan bagaimana kita bisa pahami, kita dipaksa siap, tetapi keterpaksaan itu tidak membuat kita siap. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana regulasi pemerintah dan menghadapi problematika ini? Terima kasih. Itu Bapak. Maaf Pak Khairuddin, tadi sempat putus, saya nggak begitu jelas. Intinya begini Pak, intinya ada kebijakan apa dari pemerintah, terutama dari Kemendikbud, untuk menghadapi COVID-19 ini dalam proses penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung secara terpaksa gitu Pak. Oke, ya, yang pertama tentang konteks COVID pandemi ini adalah sebenarnya tidak ada yang memilih kita sekarang untuk belajar dari rumah ya, atau bekerja dari rumah. Ini kondisi yang mau nggak mau harus kita hadapi, dan yang saya juga amati negara-negara lain, baik negara berkembang maupun negara maju, itu struggling gitu. Ini bukan mereka pun juga sesiap apapun, sehebat apapun teknologinya, Jepang yang katanya juga udah hebat itu, atau Amerika yang katanya udah luar biasa, itu banyak sekali juga mengalami kendala-kendala, termasuk yang saya juga kaget masalah misalnya tidak ada akses internet dan lain-lain. Jadi kepemilikan gadget juga sama, yang kita pikir itu cuma masalah negara berkembang, negara maju pun ternyata juga bermasalah, dan yang sudah terbiasa pun dengan menggunakan teknologi itu pun juga bermasalah. Karena COVID ini kan bukan saja masalah penggunaan tools atau posisi kita ada di mana gitu, tapi situasi sosial, ekonomi, politik itu mempengaruhi kita semua. Masalah ekonomi karena orang kehilangan pekerjaan, lalu kemudian bekerja dari rumah pun juga itu tidak mudah karena harus menyesuaikan ini dan itu, orang tuanya juga sambil bekerja, anak-anaknya apalagi kalau yang masih kecil-kecil yang perlu didampingi,
kadang-kadang dan di rumah pun bukan terkondisikan untuk menjadi sebuah lingkungan belajar yang siap seperti di sekolah, apalagi kemudian untuk misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi prinsip yang dari surat edaran Mendikbud tentunya adalah ini bagaimana memberikan opsi kepada guru dan kepala sekolah yang ada di semua daerah. Ini tentunya kami pun juga sadar, misalnya gini, waktu pertama kali kita tahu bahwa kita harus melakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah adalah yang paling cepat bisa adalah menggunakan teknologi. Pada saat kami meluncurkan tentang penggunaan teknologi tersebut, kami juga sadar ini tidak akan menjangkau semuanya. Tapi untuk the next step-nya kan kemudian perlu waktu, yang kemudian jadi program di TVRI. Dan itu pun juga tidak semua memiliki listrik, tidak semua dapat menerima TVRI dengan baik, dan lain-lain. Artinya pilihan-pilihan ini tentunya tidak akan bisa menjawab semua tantangan yang ada. Dan di sini kan memang peran kita untuk bagaimana saling bertukar ide, saling kemudian bisa konteks lokal, konteks yang ada di masing-masing daerah, itu memang yang bisa lebih memahami tentunya di daerah masing-masing. Ini kami secara konsisten berusaha untuk dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mencari solusi-solusi untuk hal tersebut yang tentunya lebih konteks-based gitu ya. Kemudian misalnya masalah guru yang menjadi misal terutama guru honorer yang penghasilannya kemudian menjadi terganggu. Kemudian diluncurkan kebijakan untuk relaksasi penggunaan bantuan operasional sekolah. Itu bisa tidak lagi 50%, tapi boleh terserah kepala sekolahnya ya, supaya bisa menjamin terlaksananya program dan lain-lain. Jadi konteks COVID ini kalau menurut saya memang dinamikanya sangat cepat dan tidak bisa asumsi yang ada di minggu lalu itu bisa sama dengan asumsi sekarang. Sekarang misalnya kita dihadapkan pada seringkali sekarang mendapat pertanyaan, ini kapan nih sekolah mau buka, tahun ajaran mau diundur atau gimana gitu kan. Dan ini kan juga sebuah hal yang tentunya kita kalau tahun ajaran tetap kita tidak ada rencana untuk merubah tahun ajaran. Tapi apakah kemudian tetap online atau gimana dan lain-lain. Yang kami tahu pada saat ini diperkirakan itu sudah Juni sudah oke gitu ya. Tapi siapa yang bisa memprediksi COVID ini mau nggak udah oke apa enggak? Karena kemudian kalau kita lihat di Spanish flu misalnya ya, itu atau yang terjadi sekarang di Korea Selatan yang tadinya mungkin sudah aman dan mulai membuka, ternyata ada gelombang kedua misalnya. Ini merupakan sesuatu yang harus kita terus berdinamika untuk assess tentang bagaimana baiknya untuk tentang COVID ini. Karena juga COVID ini kan juga tidak semua yang terkena dampak COVID. Saya juga dapat cerita-cerita beberapa daerah masih biasa-biasa aja tuh, yang gak kayak ribet kayak Jakarta gitu ya, yang udah pembatasan sosial berskala besar gitu. Mereka nggak terkena COVID, ngapain harus ikut-ikutan misalnya sekolahnya tutup dan lain-lain gitu kan sayang mereka sebenarnya bisa melaksanakan belajar mengajar dengan baik. Nah ini Maluku Utara itu kan tidak perlu sebenarnya Pak Dirjen. Betul Pak. Nah, itu kawal kalau panik kasih jangan. Betul. Sedangkan kalau mereka punya juga jaminan suplai. Betul. Makanya kalau sebenarnya kalau dilihat dari surat edaran Mendikbud itu kan ada 3 opsi. Jadi ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Tergantung assessment dari pemerintah daerahnya. Opsi 1 ya berhati-hati. Opsi 2 udah mulai ada dugaan kasus, dan opsi 3 udah ada kasusnya. Itu kan cara kita menyikapinya berbeda-beda. Jadi artinya ya memang ini kebutuhan untuk bagaimana dialog-dialog terutama dengan pemerintah daerah supaya bisa memaksimalkan kalau memang ternyata ini tidak perlu ditutup sekolah gitu ya, atau dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jarak jauh gitu, atau mungkin secara
lebih berhati-hati gitu, itu kenapa enggak gitu. Jadi itu mungkin solusi yang sebenarnya lebih relevan karena masing-masing daerah tantangannya berbeda-beda. Ini karena kami nggak punya data tentang kesehatan secara jelas gitu ya ininya. Jadi ini perlu menjadi catatan-catatan nanti untuk kita bagaimana, terutama untuk nanti tahun ajaran baru ini. Karena kalau nanti seandainya kembali seperti normal semuanya, mungkin ada daerah yang masih belum bisa seperti itu. Ini asesmennya harus per daerah. Gitu. Jadi memang situasi COVID ini sangat harus terus dipantau. Ini nggak mungkin kita menyiapkan sebuah regulasi yang kemudian bisa menyiapkan untuk semuanya gitu. Tapi Bapak Ibu tolong ini ya, tetap ini Pak Ketua kan sering ini juga ini rajin kasih informasi atau gimana, karena itu penting sekali gitu bagi kami informasi-informasi seperti itu. Oke, baik Bapak, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya di chat ini banyak sekali. Saya lanjutkan satu dulu dari Pak Muklis Tika. Untuk pemetaan kualitas pendidikan, sebaiknya yang mengajar di sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang memadai adalah guru yang memiliki kompetensi dan prestasi supaya bisa berkreasi mencerdaskan anak bangsa. Oh, sebentar, ini namun kenyataan di lapangan guru-guru hebat justru berada di sekolah hebat yang ngisi sekolah yang kurang memadai dan di pelosok justru diisi kebanyakan guru honorer. Bagaimana tanggapan Bapak? Dari Pak Muklis Igi Takalar, Sulawesi Selatan. Oke, Pak siapa? Pak Muklis. Pak Muklis. Oke, Pak Muklis, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya mau ini dulu ya. Disclaimer dulu, guru-guru honorer belum tentu itu menurut saya sebuah asumsi yang mungkin kita lihat kasus per kasus, karena saya sering menemukan guru honorer justru yang keren ya dan semangatnya lebih Spartan gitu. Jadi kalau kita bicara passion, kadang-kadang guru honorer lebih kelihatan passionnya. Kalau konteks yang tadi guru yang kompeten harusnya mengajar ke situasi, jadi saya melihatnya situasi yang lebih sulit gitu Pak. Menurut saya memang kita akan mengarahkan ke sana ya Pak. Jadi bagaimana menciptakan sebuah mekanisme bahwa dalam visi profesional siapa anggota profesi yang paling tinggi kompetensinya itu yang ditugaskan untuk melakukan memenangani masalah tersulit di profesinya. Jadi ibarat kalau di kedokteran, kalau ada komplikasi bedah jantung yang sulit, ya harusnya yang mengerjakan itu adalah dokter bedah jantung yang punya kompetensi paling oke gitu, bukan justru sebaliknya. Memang ini kita lagi memikirkan bagaimana ada bisa mekanisme seperti itu supaya guru-guru yang kompetensinya baik dalam proses di jenjang karirnya itu bisa kemudian ditugaskan di sekolah-sekolah yang situasinya itu lebih sulit gitu, karena memang itu yang kita butuhkan. Nah di sini memang ini salah satu esensi dari guru penggerak yang kita inginkan itu, karena tujuan utama orientasi mereka itu kan kepada murid ya. Jadi dan ketika seorang tadi kalau saya analogikan dengan sebuah analogi kedokteran gitu, dokter bedah yang memecahkan masalah tersulit itu justru di situ letak kebanggaannya sebagai seorang profesional. Disitulah sebenarnya dia merasa kalau dia bisa memecahkan masalah tersulit di profesinya, kebanggaan dia sebagai profesional itu justru itu yang paling utama. Dan pengakuan dari teman-temannya justru itu yang paling relevan, bukan jabatannya. Jadi menurut saya memang pada saat ini cara pandang dalam konteks guru ini menurut saya sangat konteksnya terlalu ini ya, seringnya terlalu kaku, lebih kayak birokratis gitu ya, bukan lebih ke konteks yang lebih profesional. Jadi
kadang-kadang yang esensi tersebut kurang begitu mendapat penekanan. Dan pada saat yang bersamaan juga penghargaan justru bisa kita lebih berikan kepada guru-guru yang memecahkan atau bisa menanggulangi masalah-masalah tersulit di profesinya. Dalam konteks ini tentunya apakah itu tempat sekolah misalnya sekolah 3T atau mungkin juga sekolah-sekolah di daerah yang bukan non 3T pun juga banyak kok yang sebenarnya luar biasa tantangannya, dan menurut kami itu yang kita justru membutuhkan guru-guru kepala sekolah yang dengan kompetensi yang lebih baik, yang bisa kemudian membantu supaya sekolah-sekolah dan guru-guru di sana bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi saya sepakat Pak, memang ini kembali lagi poin yang Pak Ramli bilang tadi, ini bagaimana ekosistem tata kelola regulasi ini perlu kita cari caranya supaya ini bisa mengarahkan ke sana dan memberi kemudian reward kepada guru-guru yang melakukan tugas-tugas profesi tersulit ini, dan kemudian apalagi kalau berhasil menanganinya dengan baik, itu akan efek ke sistem akan jauh lebih bagus. Memang seperti tadi pendekatan yang terlalu birokratis yang mungkin selama ini mungkin perlu kita ubah dengan yang lebih profesional yang mengedepankan inovasi-inovasi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini saya ingin buka kesempatan dulu kepada penanya yang sudah mengacungkan tangan sudah tadi. Bu, ini silakan dibuka untuk dua penanya yang di kita. Yang mana Pak Herudin? Ya, Bumi yang buka aja, yang diacak aja. Kalau dibuka semua, ada Pak Bimasri. Silakan Pak Bimasri. Halo. Halo Bapak. Bapak dan Ibu yang raise hand mohon standby di depan. Wah, ada suaranya, saya ganti ke Dr. Wahyu Nugraha. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dirjen, Waalaikumsalam. Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak. Salam jumpa, selamat Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, yang terhormat juga dari Bapak Direktur SMK Pak, dan juga Ibu Moderator, terima kasih, host. Saya hanya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Dirjen. Yang pertama bahwa Jawa Timur, kami dari LPMP Jawa Timur Pak. Oh, oke, siap. Kita punya kurang lebih 1.200 lebih SMK di Jawa Timur. Masing-masing punya inovasi, Pak. Terima kasih Bapak selalu membicarakan inovasi. Jadi yang kita punya 3-4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan inovasi yang sudah ada Pak di SMK, karena sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mempertahankan di sana. Ada beberapa sekolah yang sudah maju. Kemudian yang kedua berkaitan dengan inovasi juga. Kami berharap juga bagaimana kita mendorong supaya SMK itu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, Pak. Kemudian yang ketiga, ada hal yang jauh lebih penting ketika inovasi itu sudah ada dan diciptakan, bagaimana kita bisa memelihara, bahkan memperkenalkan dan bisa menjual inovasi-inovasi tersebut di dunia luar. Kemudian yang terakhir, terima kasih tentang keberhasilan itu ditentukan oleh pemimpin, betul Bapak. Tetapi kita perlu bagaimana nanti Pak Dirjen tentang proses rekrutmennya, kemudian proses pelatihan pemimpin tersebut, KS misalnya, dan yang jauh dipentingkan adalah tentang pendampingannya Pak. Saya kira itu dulu Pak Dirjen. Selamat, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Langsung aja Bapak. Iya, sebenarnya saya malah mau nanya sama Pak Wahyu, ini kalau udah ada inovasi, kenapa nggak bisa dipertahankan ya? Saya juga bingung. Kalau udah terjadi inovasi-inovasi di SMK tadi, apa yang kemudian menjadi kendala yang dari observasi Pak Wahyu gitu? Boleh saya tanya balik dulu nggak Pak? Boleh Bapak. Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak. Waduh, saya ditanya Pak Dirjen. Diuji ini kayaknya. Ini nggak uji loh Pak, ini genuine pertanyaan Pak. Terima kasih. Memang ada beberapa hal Pak Dirjen. Yang pertama, betul jawaban Pak Dirjen, mengapa kita tidak bisa mempertahankan. Satu, tentang kepemimpinan Pak. Jadi kepemimpinan itu sering berganti Pak.
Jadi di satu sisi ketika itu sudah mulai maju, tiba-tiba kepala sekolahnya diganti, Pak. Jadi memang sangat berpengaruh, betul Pak. Itu utama, betul Bapak itu. Saya sangat setuju. Dan yang kedua, mengapa tidak bisa dipertahankan? Mungkin juga kekurangan dalam untuk memperkenalkan atau menjual inovasi tersebut, misalnya ke dunia industri atau ke yang lain, sehingga semakin lama dia akan semakin turun dan dia ya bukan mati Pak, artinya ya jalan di tempat, karena seperti itu. Mungkin dua itu dulu Bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Oke. Sebenarnya Pak Wahyu udah tahu sebenarnya atau udah bisa dari pengamatannya. Memang konteks tentunya tetap konteks ya Pak. Mungkin masing-masing SMK di satu tempat atau satu ekosistem berbeda dengan kondisi yang di tempat lain. Kalau memang jadi gini, memang yang salah satu kenapa kita memilih kepemimpinan pendidikan itu sangat penting di ekosistem kita, ya memang itu Pak salah satunya, karena peran pemimpin itu sangat besar, signifikan buat apalagi dalam budaya kita, juga di budaya di sekolah kita. Jadi perubahan yang kita harapkan akan lebih cepat terjadi kalau pemimpinnya itu oke gitu ya, memahami bagaimana pembelajaran itu sebaiknya terjadi dan bisa menjadi mentor guru-guru yang lain. Nah, di sini ada dua hal ya Pak tadi yang saya sudah singgung tentang pertama. Perlunya yang ini tadi, tata kelola, koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah mekanisme, karena ini bukan ini ya, jadi kembali lagi, satu hal yang menurut saya perlu kita dudukkan dalam melihat pendidikan ini untuk bangsa gitu, ini bukan buat masalah politik atau masalah kepentingan pribadi atau golongan. Jadi mudah-mudahan spirit ini bisa muncul dalam koordinasi kita dengan pemerintah daerah sehingga mengamankan pentingnya kepemimpinan yang baik ini kemudian kita kelola, kita maksimalkan dengan sebesar-besarnya sesuai dengan best practice apa yang kita tahu yang harusnya terjadi itu bisa sama-sama dijaga gitu. Jadi nggak ada melihat ini sebagai ego sektoral atau kepentingan tertentu. Jadi kami berkoordinasi tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, undang-undang pemerintah pusat dan daerah ini menjadi salah satu yang kemudian kita bahas ini bagaimana nanti dalam konteks implementasinya bisa dicari sebuah mekanisme yang tujuannya adalah melindungi kepentingan bersama ini pendidikan kita buat anak-anak bangsa gitu ya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Terus yang kedua, kepala sekolah itu setuju Pak Wahyu, saya juga merasakan bahwa yang ada pada saat ini itu orientasinya belum seperti yang kita harapkan. Jadi terlalu banyak orientasi yang kemudian mengaburkan orientasi kepada pembelajaran murid tadi. Jadi ini hal yang penting yang kemudian kita ingin perbaiki. Dan yang tadi yang Pak Wahyu bilang itu on the point banget Pak. Itu benar banget bahwa cara pengembangan kepemimpinan itu kita udah dialog dan melakukan beberapa kajian yang efektif itu memang dengan coaching Pak, dengan on the job coaching dan mentoring gitu ya. Jadi bukan dengan workshop gitu ya, apalagi yang di hotel-hotel itu dan paparan gitu, itu sangat tidak efektif. Jadi pelatihan kepemimpinan yang nanti akan kami kembangkan itu memang menekankan kepada coaching, mentoring yang sifatnya real yang ada dalam konteks yang ada di lapangan gitu. Karena memang apalagi dalam adult learning, belajarnya orang dewasa, efektivitas yang belajar secara kayak tatap muka di kelas itu tuh paling maksimal cuma 30% ya. 70% itu yang lebih kepada on the job learning. Jadi bekerja dengan konteks yang dibimbing oleh seorang mentor atau coach. Jadi termasuk dalam pemimpin sekolah itu yang nanti pendekatan yang akan kita coba lakukan. Jadi ada pergeseran di situ Pak Wahyu. Dan yang terakhir tadi Pak Wahyu juga sudah sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Wahyu sendiri adalah perlunya
industri terlibatkan, keterlibatan terhadap industri, dan ini untuk SMK ini menjadi hal yang prinsip Pak nanti, bahwa peran industri itu akan jadi sangat penting, sehingga baik dalam konteks proses perencanaan, proses, dan kemudian nanti pemeliharaan dan sebagainya itu bisa kemudian terjadi dengan baik. Nanti kalau khusus untuk SMK, menurut saya Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan Sakalinto akan lebih tahu detail seperti apa pendidikan vokasi ini nanti akan dikembangkan. Demikian Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Salam juga untuk Pak Ketua Egi. Saya lama tidak ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Herudin. Iya, saya serahkan waktu dulu untuk Pak Dirjen karena kemarin kan kami sampaikan kalau Pak Dirjen 12.45. Iya. Kita tidak ingin mengganggu aktivitas Pak Dirjen juga yang sudah meluangkan waktu bagi kita. Ini gimana Bapak? Boleh satu pertanyaan lagi yang acungkan tangan? Iya, boleh. Silakan Bumi. Baik. Tapi sebelumnya Pak Dirjen ini banyaknya pertanyaan yang tertulis ini, bolehkah nanti kami koleksi kemudian kami kirim ke Bapak, karena pertanyaan-pertanyaan ini juga kami anggap penting sekali untuk ditindaklanjuti. Siap, silakan. Iya. Oh baik Bapak, terima kasih. Kemudian yang presentasi Bapak, bolehkah kami juga memintanya? Boleh. Iya tentu boleh. Baik, sekarang Ibu Angelina. Silakan Ibu Angelina. Halo. Tidak bersuara. Sebentar. Ke Ibu Asriana. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Ada gangguan. Ke Nurma. Halo Bu Nurma. Halo Bu Nurma. Lagi kok nggak di suaranya ya? Ke Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Halo. Kalau tidak yang di panelis saja, mungkin Pak Herudin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang ada di panelis? Ya, Bapak Ibu yang pengurus yang ada di panelis, silakan hidupkan mikrofonnya untuk bertanya kepada Bapak Dirjen. Singkat padat ya. Ya, sepertinya Pak Basri yang sudah lepaskan mikrofon, silakan. Silakan Pak Basri. Halo Pak Basri. Pak Basri. Nggak ada suaranya Pak Basri. Ya, atau Bapak Ibu lain silakan yang ada di panelis membuka mikrofon dan bertanya langsung kepada Bapak. Umi itu Pak Yandri mau bertanya. Pak Yandri angkat tangan dulu kalau mau bertanya, karena kalau nggak resen saya nggak mencari namanya hampir 500 orang Pak. Mana namanya Pak Yandri? Iya, sementara teman-teman standby di mikrofon, saya bacakan satu pertanyaan dari chat Bapak. Selamat siang Mas Dirjen, selamat atas tugas baru dan semoga sukses. Saya Nurdin dari SMK Negeri Taman Fajar Kabupaten Aceh Timur. Bisakah ada perubahan pada pembiayaan sekolah? Kepala sekolah tidak mengelola dana BOS. Sekolah mengusulkan semua kebutuhan sekolah di bawah supervisi pengawas sekolahnya. Lalu pemerintah melalui Dinas Pendidikan mengirimkan semua kebutuhan yang diusulkan, jadi kepala sekolah bisa fokus pada manajemen di sekolah. Kepala sekolah selama ini sibuk pada pembuatan laporan BOS. Mohon tanggapannya Bapak. Oke, baik. Memang dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, peran pemimpin sekolah itu penting dan peran guru itu penting. Pada saat yang sama, ketika kita ingin kepala sekolah lebih banyak berorientasi kepada pembelajaran murid dan kemudian menjadi mentor untuk guru-guru yang lain, tentunya masalah administrasi ini adalah hal yang menjadi kendala. Sebenarnya arah dari apa yang akan kita lakukan untuk kepala sekolah itu tidak itu bergeser dari apa yang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Jadi yang kita inginkan kepala sekolah justru nanti akan lebih terbantu untuk dengan hal-hal administratif ini menjadi beban.
Nah, ini nanti kami sedang mengembangkan solusi teknologi untuk mengatasi ini. Tentunya ini perlu waktu, tapi arahnya itu ke sana. Jadi ini sebenarnya pelan-pelan dalam konteks misalnya, dan ini kami sangat ini sekali ya, karena yang ini bukan hal yang mudah. Dana itu bisa langsung langsung ke sekolah. Jadi untuk lebih memaksimalkan, pertama ya memang dana pendidikan digunakan untuk pendidikan. Yang kedua, yang paling tahu apa yang dibutuhkan tentunya kepala sekolah, bukan yang lain-lain. Pada saat yang sama, dalam konteks laporan ini kan macam-macamnya, ada format ke Kementerian Keuangan, ada format ke Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Itu kan ada formatnya masing-masing dan itu bisa memakan waktu. Nah, dengan teknologi nanti yang sedang kita kembangkan ini, mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang direncanakan. Dalam konteks pelaporan itu tinggal semudah untuk mencet tombol. Jadi langsung generate dengan format yang ada dan kemudian bisa dikirim, di-send gitu ya. Semua kita kembangkan sistem nanti cashless gitu. Tentunya ini perlu waktu dan perlu supaya bisa ada beberapa uji coba gitu ya, sehingga ini nanti implementasinya bisa terlaksana dengan baik. Jadi nggak usah lagi mikir-mikir gitu, ini seperti apa, karena dan itu bisa 100% akurat karena udah tercatat ada di sana, dan itu mengurangi penyimpangan dana yang lain-lain yang selama ini itu mungkin menjadi salah satu hal yang kita masalah yang kita hadapi. Jadi arahnya lebih ke sana ya Pak, supaya memang kita ingin memaksimalkan, kembali lagi memang sekolah ini jadi tempat unit inovasi dan kita berdayakan semaksimal mungkin. Dan nanti fungsi pengawas pun itu juga sama. Fungsi pengawas itu adalah untuk berorientasinya pembelajaran murid. Artinya pengawas itu bukan fungsi kayak mengawasi gitu ya, tapi lebih untuk menjadi mentor buat kepala-kepala sekolah yang lain yang ada dalam binaannya. Mentor itu dalam konteks yang diutamakan pembelajarannya. Jadi itu yang fokus yang ingin kita yang terjadi di dalam ekosistem pendidikan kita. Karena masalah kita, saya merasa kalau urusan admin kayaknya kita jagoan banget bikin perintilan yang sangat ini dan inilah ya, hebat-hebat lah, tapi kita hasil belajar kita nggak naik-naik gitu. So jadi kalau kita fokus ke sini, ke pembelajaran ini, kita tidak bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita secara keseluruhan. Jadi pengawas pun nanti kita ingin dorong orientasinya bukan yang aneh-aneh gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana membantu sekolah dan guru untuk bisa mengajar dengan baik gitu. Ya, tapi ini ada tahapan-tahapannya. Peran teknologi nanti akan lebih signifikan. Ya, termasuk ini Pak ya, adanya transformasi administrasi pendidikan terutama di bidang berkas-berkas untuk naik golongan dan jabatan itu juga sangat menyita waktu guru dalam mendidik siswa itu Pak. Yeah. Apalagi nanti ada cerita seperti penelitian tindakan kelas yang memang kadang-kadang memang tidak berkualitas tapi hanya untuk menguji bagaimana cepat naik golongan, itu juga mohon jadi perhatian juga Pak untuk transformasi administrasi pendidikan kita Pak. Siap, terima kasih, dicatat Pak Khairuddin. Terima kasih. Baik, ini waktu kita 7 menit lagi Bapak dan Ibu. Pertanyaan lagi yang sudah mengacungkan di panelis itu Pak Yandri tadi, Pak Yandri. Ya, boleh. Silakan Pak Yandri. Silakan. Dari saya kedengaran ya Bu ya. Ya, singkat ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Dirjen. Saya Yandri Pak dari komunitas Maluku Belajar. Salah satu anak pelatihannya dari IGI yang fokus di guru-guru Maluku, guru-guru di Indonesia Timur. Pak, ini Pak, saya punya memungkinkan nggak Pak kalau ada dua nih Pak. Satu, memungkinkan nggak kalau misalnya guru-guru itu berada di bawah LPMP gitu Pak. Jadi tidak segala mulai dari pengembangan kompetensi sampai administrasi dan kesejahteraannya itu di LPMP. Jadi tidak terikat oleh dinas yang kadang masih maksudnya politiknya masih ada kayak gitu. Dan yang kedua Pak, saya kepikiran terkait pengadaan guru ini, apakah memungkinkan kalau misalnya LPTK kita yang ada di seluruh Indonesia ini
di seluruh Indonesia ini LPTK negeri itu menjadi semacam apa namanya kayak ikatan dinas gitu loh Pak. Tapi bukan ikatan dinas yang harus ditanggung oleh pemerintah, tidak. Cuman maksud saya begini. Jadi misalnya seperti UNY Universitas Yogyakarta misalnya itu dia sebagai LPTK yang memproduksi guru-guru misalnya matematika dan apa gitu. Jadi tidak semua mata pelajaran dia latih. Jadi kita akan ngerti kalau misalnya besok wah kemampuan kompetensi guru-guru kita di bidang matematika rendah, nah kita bisa perbaiki di UNY-nya misalnya, atau misalnya UPI menjadi tempat produksi guru-guru untuk IPA misalnya. Jadi ketika ada yang harus kita tingkatkan, ya kita tingkatnya di UPI-nya. Jadi mungkin di sana ada center of semacam pusat penelitian atau pengembangan entah praktek pembelajaran atau mungkin ada keterampilan kemampuan berpikir yang mungkin bisa kita lebih fokus gitu Pak. Jadi semua dosen-dosen terbaik dari Indonesia yang mengajar IPA ya dikumpulin di sana, dan calon-calon guru yang mau mau mengajar, yang mau menjadi guru juga itu nanti ke sana semua. Yang mau jadi guru matematika ya ke UNY Jogja. Dosen-dosen terbaik yang mengajar matematika juga berkumpul di Jogja. Jadi kita lebih mudah untuk mengontrol hasilnya. Dan bagaimana dengan guru-guru misalnya sekolah swasta ya, kan masih ada juga misalnya Sampurna University yang ada fakultas pendidikannya, mungkin itu bisa. Jadi untuk guru SMA negeri itu minimal pemerintah sudah bisa menjamin kualitasnya, karena mereka juga sudah bisa menjamin kampusnya, pencetaknya, semacam itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yandri. Pak Rudin, Ibu Umi, dan Pak Ketum. Terima kasih. Oke, langsung Bapak. Pak Rudin, ada satu yang saya mau tanya Pak Dirjen sedikit, boleh? Iya boleh Pak. Boleh Pak Ketum. Pak Dirjen, apa rencana soal rekrutmen guru produktif di SMK? Rencananya seperti apa Pak? Karena kalau berharap sama LPTK yang ada sekarang, agak sulit Pak, karena mereka tidak punya jurusan-jurusan itu. Misalnya sarjana pendidikan pertanian, sarjana pendidikan peternakan, sarjana pendidikan teknik mesin misalnya. Ini rencananya Pak Dirjen seperti apa Pak Dirjen? Oke, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Ketum, Pak Yandri. Kalau yang Pak Yandri dulu, ya ini noted ya Pak. Ini jadi catatan juga bagi saya nanti. Memang arahnya kita buat bagaimana mengurangi atau kalau bisa meminimalisir dampak dari politik daerah terhadap pendidikan yang seperti tadi sudah saya sempat singgung juga. Itu bagian dari opsi-opsi apa yang ada supaya tata kelola ini dengan koordinasi dengan daerah ini bisa memaksimalkan kualitas, bukan dinamika politik yang tidak melihat pendidikan sebagai hal yang utama. Ini jadi PR kita, dan mudah-mudahan nanti ada formulasi yang bisa kita lakukan, tapi memang ini perlu kerjasama lintas kementerian sih Pak. Memang kita konteks desentralisasi ya, mau nggak mau kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri ini jadi hal yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan komunikasi dengan lintas kementerian bisa tetap terjalin dengan baik, dan semangatnya bisa tujuan sama-sama, bukan dalam konteks mempertahankan status quo, tapi kemudian bergerak supaya ada arah yang lebih baik buat pendidikan, termasuk bagaimana pengelolaan guru, pengelolaan karir guru dan lain-lain. Lalu tentang spesialisasi LPTK, ini juga jadi yang kita bahas sekarang, bagaimana membuat. Jadi gini, prinsipnya kan inovasi ya Pak. Jadi inovasi itu kita coba ide-ide baru yang selama ini belum ada, yang kita lihat itu ada dalam best practice dari banyak negara, dan juga refleksi kita di dalam ekosistem kita. Mana nih yang sebenarnya betul-betul bisa dijadikan model-model yang baik. Jadi tidak mungkin ada satu model. Jadi misalnya tadi Pak Yandri mengusulkan ada spesialisasi di LPTK, itu bisa menjadi sebuah opsi. Kenapa tidak? Tapi untuk konteks Indonesia yang sangat beragam, menurut saya itu mungkin perlu
berbagai macam alternatif, dan memang kayaknya akan kayak tadi Pak Yandri juga bilang itu jadi alternatif kan. Ada di UPI itu Center of Excellence-nya buat critical thinking, UNY matematik dan lain sebagainya. Mungkin untuk persiapan guru untuk daerah 3T mungkin akan berbeda dengan daerah yang non 3T. Ini masih dalam diskusi untuk bagaimana pendidikan guru kita tuh bisa lebih berinovasi supaya lebih baik lagi. Pertanyaan Pak Ketum tentang guru SMK produktif untuk rekrutmen ini saya asumsikan guru yang prajabatan ya Pak Ketum, Pak Ramli. Oke. Memang sebenarnya kalau dalam segi prinsip guru produktif di SMK itu nanti bagiannya pengembangannya di Ditjen Vokasi, Pak. Jadi yang LPTK bisa lakukan, dan kami juga sadar diri gitu ya. Di LPTK memang kapasitasnya memang ya belum ada ke sana gitu. Kita nggak mau memaksakan. Ini fondasi yang sifatnya general mungkin bisa dilakukan di LPTK, tapi nanti akan ada hal yang lebih spesifik, spesialisasi untuk produksi itu nanti ditangani oleh Ditjen Vokasi. Jadi SMK ini akan full ke vokasi Pak Dirjen ya? Betul. Termasuk gurunya ya? Ya, yang guru produktif terutama ya Pak Ramli. Kalau iya. Bahasa Indonesia yang tadi itu, yang sastra tadi itu ya, itu pengembangannya masih di GTK. Tapi yang produktif itu kan mereka lebih, dan memang harusnya begitu Pak Ramli. Kita nggak bisa menangani itu. Akan jauh lebih mudah dan strateginya lebih, industri kan udah nanti turunnya di sana, jadi udah satu pintu semua. Ya, setuju Pak Dirjen. Ya. Saya sudah dulu ya Pak, jadi ini udah. Iya baik Bapak, terima kasih sekali ini Pak, waktu juga sudah ini. Ya Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Dirjen. Sama-sama, saya sangat senang sekali, berterima kasih sudah diundang, sudah diajak dialog. Mudah-mudahan saya ini semangat dan apa yang sudah dilakukan IGI, saya sangat apresiasi. Ini Pak Ramli selalu mengingatkan saya tentang banyak hal, jadi mohon terus saya mendapat informasi itu dari Pak Ramli, tapi semuanya karena yang kita perjuangkan kan buat semua ini buat bangsa ya, semua anak-anak bangsa. Jadi ini cita-cita kita bersama, gerakan kita bersama. Ini yang ingin saya tekankan, ini harus gotong royong untuk memperbaiki pendidikan ini, nggak bisa sendirian. Dan saya sangat terbuka untuk nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian, apa yang saya lihat, apalagi ini masih belum bisa kemana-mana gitu ya, di Jakarta itu sangat terbatas. Pemahaman saya juga terbatas, jadi saya perlu belajar banyak dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon nanti saya juga ikut belajar sama-sama. Jadi kita biar ngawal sama-sama juga. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Iwan Sahril. Terima kasih juga kepada Bapak Ketum IGI yang sudah sama-sama mengisi kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berhadir, bincang-bincang santai, jangan khawatir. Yang Bapak Ibu tulis di room chat akan kita sampaikan kepada Bapak Dirjen untuk disikapi. Dan kita juga berharap ini bisa lolos sebagai organisasi penggerak. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Saya pikir demikian kegiatan kita pada hari ini. Karena sadar ini kita akan melanjut lagi setelah ini. Kita akan ada webinar tentang jurnal penelitian pendidikan. Terima kasih atas waktunya semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen, Pak Ketum, semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Iwan Sahril, PhD Dirjen GTK. Terima kasih Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia yang bersedia hadir di kegiatan hari ini. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, izin pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Kita jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.